أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Maka dia berfirman, Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten dulur-dulur, para pecinta channel Rusman. Kali ini saya ingin mengajak Anda semuanya untuk berdiskusi tentang wayang. Khususnya melanjutkan kisah saya mengenai perang Gojali-Suto. Yang kemarin belum sempat selesai, mari kita lanjutkan apa makna dibalik lakon wayang perang Gojali-Suto ini. Teman-teman mungkin bertanya, mengapa pada seri yang kedua ini saya mengawali dengan surat Al-Baqarah ayat 30. Pada intinya, saudara-saudaraku, surat Al-Baqarah ayat 30 berkisah mengenai saat Allah mau menciptakan manusia pada saat pertama kali, di mana ada dialog dengan para malaikat, dan para malaikat menyampaikan usulan bahwa mereka cenderung untuk tidak menyetujui terciptanya manusia. Namun Allah katakan bahwa Allah lebih mengetahui daripada malaikat. Ternyata apa yang dikhawatirkan malaikat itu terjadi juga. Setelah Adam kemudian melahirkan anak-anak keturunannya, manusia semakin banyak dan darah ternyata semakin sering tercecer ke atas bumi, yaitu perang antara manusia itu sendiri. Dan ini terjadi juga pada perang Gojali-Suto ini pada tahap 1, di mana Prabu Bomo Narokosuro telah duduk sebagai raja di kerajaan Trajutrisno. Rasa nikmat sebagai seorang raja ternyata telah membuai Prabu Bomo Narokosuro. Apalagi dia selalu mendapat hasutan jahat dari kendaraannya yang berupa burung Garuda, yaitu Garuda Wilmono. Sasaran kali ini adalah kerajaan yang ada di sekitarnya, yaitu kerajaan Pringgondani, di mana kerajaan Pringgondani ini telah bertakhta di sana raja muda Prabu Koconegoro, yang tidak lain adalah Raden Gatotkaca, putra dari Sang Wrekodara.
ada taktik-taktik atau strategi yang akan diterapkan oleh Prabu Bomo Narokosuro. Perlu diketahui oleh teman-teman bahwa antara dua kerajaan, yaitu Trajutrisno dan Pringgondani, terdapat satu kadipaten atau kerajaan kecil, yaitu Kadipaten Tunggorono, yang dipimpin oleh seorang adipati yang bernama Adipati Kahono, di mana Kahono ini adalah merupakan bawahan dari kerajaan Trajutrisno. Untuk menerapkan taktiknya, Prabu Bomo Narokosuro sengaja mengenakan pajak yang tinggi terhadap kerajaan Tunggorono, di mana kadipaten yang lain tidak naik setinggi di Kadipaten Tunggorono ini. Sehingga dengan demikian Adipati Kahono merasa keberatan. Akhirnya Adipati Kahono sengaja untuk datang pada Raden atau Prabu Koconegoro di Pringgondani, mengeluhkan apa yang telah terjadi di Trajutrisno, di mana Kadipaten Tunggorono merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan kadipaten yang lain. Justru inilah yang ditunggu-tunggu oleh Prabu Bomo. Ketika Adipati Kahono kemudian berkeluh kesah kepada Prabu Koconegoro atau Gatotkaca, maka Prabu Bomo mempunyai alasan untuk menyerang kerajaan Pringgondani. Demikianlah perang besar itu terjadi antara kerajaan Trajutrisno di bawah Prabu Bomo Narokosuro dengan kerajaan Pringgondani di bawah Prabu Koconegoro atau Gatotkaca. Dulu Gatotkaca ini mewarisi kerajaan Pringgondani dari ibunya, yaitu Dewi Arimbi. Karena Dewi Arimbi ini dulu mewarisi dari kakaknya, yaitu Prabu Arimbo. Prabu Arimbo mewarisi dari ayahnya, yaitu Prabu Tremboko. Perlu diketahui Prabu Tremboko itu adalah kakek Gatotkaca dari jalur ibu. Yang dulu Tremboko ini mati sampuh dengan Pandu Dewanata, yaitu kakeknya Gatotkaca dari jalur ayah. Sedangkan Dewi Arimbi ini sebetulnya juga seorang raseksi, tetapi baik hati, ya, seorang raksasa putri tapi baik hati, kemudian menikah dengan Werkudara, lalu melahirkan Gatotkaca ini. Dan Gatotkaca itu sebetulnya adalah raksasa juga. Jadi wajah aslinya itu juga raksasa yang juga sama dengan raksasa lain, ya, yang mengerikan wajahnya. Namun dia mendapatkan hadiah dari Bathara Guru, yaitu sebuah topeng baja atau topeng Waja Dinoyo. Topeng yang bisa membuat bagus wajahnya, berkumis tebal seperti kesatria yang pada umumnya itu. Gatotkaca mendapatkan hadiah topeng karena berhasil mengalahkan Prabu Kesipu yang menyerang Kahyangan Suralaya. Baik, perang besar itu terkenal, ya, dengan nama Perang Kikis Tunggorono. Kikis itu artinya adalah perbatasan atau pinggiran, yaitu pinggirannya kerajaan Trajutrisno. Ini tentu saja melibatkan tentara yang sangat besar, dan kebetulan dua-duanya kerajaan Trajutrisno dan Pringgondani ini pasukan besarnya adalah para raksasa juga. Jadi mereka adalah tentara-tentara yang berasal dari para raksasa. Bedanya kalau raksasa atau tentara dari Pringgondani itu kebetulan siungnya atau taringnya sudah dikikis separuh, ya. Jadi tidak sampai menonjol keluar mulut. Nah, ini kebijakan yang bagus dari Prabu Koconegoro atau Gatotkaca. Sedangkan raksasa dari
Trajutrisno masih utuh taring-taringnya. Taringnya panjang sampai keluar mulut dan tentu saja lebih mengerikan. Raksasa dari Pringgondani juga telah dipotong rambutnya ya. Rambut yang gimbal-gimbal itu tinggal disisakan separuh saja. Jadi memang Prabu Gatotkaca atau Prabu Kacanegara mempunyai kebijakan yang lebih bagus dibandingkan dari Prabu Bomo Narakasura. Begitulah perang itu terjadi selama berhari-hari. Keduanya memiliki pasukan yang sangat tangguh. Kerajaan Pringgondani mempunyai pasukan Brojo. Ya, ini paman-pamannya Gatotkaca itu sakti-sakti. Ada Brojo Dento, Brojo Lamatan, Brojo Musti, Brojo Keso, Brojo Wikalpo. Sedangkan dari kerajaan Trajutrisno juga tidak kalah dengan saktinya. Di bawah pimpinan seorang patih yang cukup sakti juga, yaitu Patih Pancatnyono. Perang terjadi begitu dahsyatnya, sulit untuk ditentukan siapa yang akan memenangkan perang Kikis Tunggorono ini. Suara ambata rubuh sorak-sore, ambrung para raksasa, kemudian adu senjata berdentang demikian riuhnya. Sementara itu di antariksa nampak Prabu Bomo Narakasura dengan kendaraan Garuda Wilmono sengaja mencari Prabu Kacanegara. Inilah yang memang dia tunggu-tunggu. Ia ingin sekaligus mengalahkan rajanya dan menguasai negara Pringgondani. Namun Gatotkaca adalah seorang kesatria yang sakti juga. Dia memiliki banyak senjata. Kalau Bomo Narakasura bisa terbang mengangkasa dengan kendaraan Garudanya, maka Gatotkaca dengan sayap-sayapnya, caping Basunanda. Gatotkaca juga memiliki senjata terompah Pojo Katarma yang bisa dipakai untuk berjalan-jalan di atas mega. Inilah keunggulan Gatotkaca dibandingkan dengan Garuda Wilmono. Kalau Garuda Wilmono hanya bisa terbang saja dengan kecepatan yang sangat tinggi, Gatotkaca bahkan bisa berjalan-jalan di atas mega sambil bersembunyi, mengintip musuhnya. Setelah berhari-hari perang berlangsung, nampak sekali bahwa pasukan Pringgondani dengan Brojo bersaudara ya, Brojo Dento, Brojo Musti dan sebagainya telah bisa memenangkan perang tersebut. Bahkan di angkasa Prabu Kacanegara berkali-kali berhasil membunuh Prabu Bomo Narakasura. Jadi nampak tubuh itu telah jatuh ke bumi, namun karena Prabu Bomo Narakasura mempunyai ajian Pancasona, maka ketika dia terbunuh bisa bangkit dan hidup kembali. Dan itu terjadi berkali-kali. Oleh karena itu, Prabu Kresna dan Werkudara yang menyaksikan perang dari jauh nampak begitu khawatir kapan perang ini akan selesai. Sehingga akhirnya dua orang tua itu kemudian melakukan kebijaksanaan, yaitu mencoba untuk melerai perang kedua kerajaan ini, dan akhirnya mereka kemudian diberikan pengertian untuk tidak mengulangi dari perang itu. Meskipun dengan susah payah, Kresna akhirnya berhasil membujuk Prabu Bomo untuk kembali membawa pulang pasukannya ke Trajutrisno. Sedangkan Kadipaten Tunggorono atas kesepakatan dijadikan sebagai kadipaten yang merdeka, menjadi seorang daerah kikis ya, tidak tergantung ke Pringgondani dan tidak tergantung pula pada Trajutrisno.
Saudara-saudaraku, perang ini memang tidak melibatkan Kresna secara langsung sebagai ayah dari Bomo. Namun hasilnya telah membuat resah sekali. Resah Prabu Kresna merasa karena Bomo memiliki ajian Poncosona dan ini bisa mengacukan perang Bharatayuddha yang menjadi misi Kresna sebagai titisan Bathara Wisnu. Inilah yang kemudian membuat Kresna semakin memiliki bibit-bibit rasa tidak senang terhadap putranya sendiri, yaitu Prabu Bomo Narakasura. Nah, saudara-saudaraku tercinta, perang memang akan selalu terjadi, bahkan di dalam diri kita sendiri. Setidaknya adalah perang melawan hawa nafsu di dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, setiap manusia disarankan untuk mampu menjiwai dan mengerti apa yang menjadi ciri khas diri sendiri, sebagaimana kata Werkudara ketika bertemu dengan Dewa Ruci. Man arofa nafsahu faqad arofa robbanu. Siapa mengenal dirinya sendiri, ia akan mengenal Tuhannya. Nah, nantikan selanjutnya pada seri ketiga, masih dalam Perang Gojali Suto. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.